Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pada video sebelumnya kita sudah belajar cara mencari KPK dan FPB. Nah, kali ini kita akan belajar mencari KPK dan FPB pada soal cerita. Perhatikan kedua soal ini. Nah, di sini ada dua buah soal. Nah, dua soal tersebut adalah soal KPK dan FPB. Bagaimana caranya membedakan soal KPK dan soal FPB? Nah, supaya mudah membedakannya, maka kita harus tahu dulu ada beberapa perbedaannya untuk soal KPK dan FPB. Nah, seperti berikut ini. Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, yang pertama, untuk soal KPK itu yang ditanyakannya waktu biasanya ya. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa hari atau jam ataupun tanggal. Nah, itu yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian kalau di soal FPB itu yang ditanyakannya jumlah. Nah, jumlah di sini bisa jumlah orang, jumlah buah, jumlah barang, atau jumlah kelompok, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang keduanya adalah kata kunci. Untuk soal KPK itu biasanya di dalam soal ada kata-kata setiap titik-titik sekali gitu ya. Terus bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Nah, itu kata kunci untuk KPK. Kemudian untuk FPB, kata kuncinya itu biasanya muncul kata-kata sebanyak-banyaknya atau paling banyak. Kemudian jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama banyak. Kita langsung saja lihat ke soal berikut ini. Nah, di sini ada kedua buah soal ya. Kita perhatikan, Ilma menabung setiap 6 hari sekali, dan Raras menabung setiap 5 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 8 Januari 2020, mereka akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal berapa gitu ya. Nah, kita perhatikan tadi ada yang ditanyakannya. Ini kan yang ditanyakannya waktu ya, tanggal. Tanggal itu kan menunjukkan waktu. Nah, kemudian di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya bersama-sama. Nah, sudah pas ya di sini yang ditanyakannya waktu, kemudian kata kuncinya bersama-sama. Nah, berarti ini soalnya untuk mencari apa? Ya, KPK-nya. Kemudian soal yang berikutnya, sebuah yayasan mempunyai 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Nah, ketiga barang tersebut akan dibagikan secara merata dan sama banyak kepada pengungsi bencana alam. Berapa maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan dari yayasan? Nah, di sini ada untuk soalnya itu kan jumlah. Nah, ada jumlah. Di sini yang ditanyakannya itu kan jumlah berapa maksimal pengungsi yang menerima bantuan yayasan gitu ya. Itu yang ditanyakannya. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada di sini, sama banyak. Nah, ini kata kuncinya. Nah, berarti sudah pas kata kunci dan yang ditanyakannya, dan ini berarti soal untuk FPB. Baik, selanjutnya kita kerjakan soalnya. Nah, ini soal yang pertama ya, tadi itu mencari KPK ya. Nah, untuk mencari KPK di sini kita akan menggunakan cara tabel. Cara tabel itu seperti ini. Nah, di sini kan ada 6 hari dan 5 hari. Berarti kita mencari KPK dari 6 dan 5. Nah, selanjutnya angka 6 dan 5 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil itu kan 2 ya. Berarti kedua-duanya itu dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 5 dibagi 2 tidak bisa. Ya, kemudian selanjutnya ini sudah tidak bisa dibagi 2 lagi. Kemudian kita lanjutkan dibagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3 ya. Berarti dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kemudian 5 tidak bisa. Nah, untuk selanjutnya kita bagi lagi. Berarti ini sudah selesai ya, yang ini angka 6 karena sudah menghasilkan 1. Sekarang kita bagi dengan 5. Bilangan prima selanjutnya itu angka 5. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya 5 dibagi 5 itu 1. Nah, berarti kalau sudah hasilnya 1, dua-duanya ini sudah selesai. Nah, untuk KPK-nya kita kalikan semua bilangan prima ini. Berarti 2 kali 3 kali 5 ya. KPK-nya adalah 30. Nah,
Berarti di sini, nah artinya Ilma dan Raras akan menabung bersama lagi setelah 30 hari atau 30 hari kemudian. Nah, apakah ini sudah selesai belum? Karena yang ditanyakan di sini adalah tanggalnya. Tanggal berapa? Nah, bagaimana cara mencari tanggalnya? Perhatikan di sini ada mereka menabung pertama kali bersama-sama itu di tanggal 8 Januari ya. Berarti di sini angka 8 ini ditambah dengan KPK-nya. Berarti 8 ditambah 30 itu sama dengan 38. Nah, cara mencari tanggalnya bagaimana? Nah, kita lihat pertamanya kan di bulan Januari berarti. Nah, bulan Januari ini mempunyai berapa hari? Ya, sampai 31 ya, 31 hari. Berarti ini adalah yang jumlah ini dikurang dengan banyaknya hari di bulan Januari. Berarti 38 dikurang 31. Hasilnya adalah 7. Nah, berarti K akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal 7 Februari. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini tadi kita mencari FPB-nya. Nah, kita gunakan tabel juga, berarti FPB dari 96, 80, dan 64. Baik, pertama kita bagi 2 juga ya. Bagi 2, 96 bagi 2, 48. Nih, 40, 64 bagi 2, 32. Setelah itu, nah jangan lupa ini dilingkari untuk menandai kalau ini FPB. Nah, FPB itu kalau semua kolomnya ini penuh, tidak ada tanda silangnya. Nah, tuh, ini kan penuh ya, kita lingkari di sini. Nanti untuk FPB-nya. Kemudian kita bagi bilangan prima lagi, masih bisa dibagi 2, berarti dibagi 2. 48 dibagi 2, 24, 40 dibagi 2, 20, 32 dibagi 2, 16. Nah, ya, ini dilingkari juga karena ini penuh ya semuanya. Kemudian kita masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Oke, ini dibagi 2, kemudian ini juga dibagi 2. Nah, ini penuh juga, berarti kita lingkari bilangan primanya. Nah, baik, ini masih bisa dibagi 2, berarti bagi 2 lagi. Ini dibagi 2, 6, bagi 2, 5, bagi 2, 4. Nah, ini ya, ini juga penuh, berarti dilingkarin lagi. Kemudian bilangan prima selanjutnya masih bisa dibagi 2. Bagi 2, 6 dibagi 2, 3, 5 dibagi 2, tidak bisa. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Nah, ini karena ini ada tanda silangnya di sini, artinya kolomnya tidak terisi dengan penuh, berarti ini tidak dilingkari. Masih bisa ya, masih bisa dibagi 2. Bagi 2, yang ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini hasilnya 1. Kemudian dibagi lagi, ini dibagi 3 bisa, ini tidak bisa, ini sudah selesai. Nah, terakhir itu dibagi berapa? Ini yang belum selesai, bagi 5 berarti ya. Nah, baik, kita bisa ketahui di sini yang dilingkarinnya itu adalah 2 pangkat 4 ya. 2 kali 2 kali 2 begitu kan ya. FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu adalah berapa? 16 ya. 16. Jadi, jumlah maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan adalah 16 orang. Nah, ini sudah selesai. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.